Halo teman-teman, apa kabar? Gue Bang Krep, host kalian di video ini. Kali ini Bang Krep akan kasih sedikit informasi mengenai pengertian dan sejarah film dunia. Nah, langsung aja kita masuk ke pengertiannya. Film dalam bahasa Indonesia dapat didefinisikan menurut bentuk fisik dan kontennya. Film sendiri memiliki bentuk fisik loh teman-teman. Pada zaman analog dulu, bentuk film adalah seperti ini. Nah, film-film seperti ini kita biasa dengar dengan sebutan film analog atau seluloid. Film-film seluloid ini ada 4 macamnya teman-teman menurut resolusi gambarnya. Ada 8 mm, 16 mm, 35 mm, dan 70 mm. Nah, kalau kalian pernah dengar film dengan ukuran super 16 mm, super 8 mm, itu adalah perkembangan dari film 16 atau 8 mm sendiri. Jadi Bang Krep tetap akan mengelompokkannya ke dalam film dengan kategori 16 atau 8 mm. Orang mengenal nama bentuk film ini sebagai seluloid karena seluloid sendiri merupakan zat yang terdapat dalam pita-pita film yang dapat merekam gambar. Pita-pita tersebut memiliki kualitas yang berbeda-beda dalam perekaman gambarnya. Banyak hal yang mempengaruhi kualitas perekaman gambar seperti intensitas cahaya. Pada masa kini, orang-orang sudah tidak lagi memakai kamera analog dan berganti menjadi kamera digital. Hal tersebut dikarenakan pemakaian kamera digital yang cenderung lebih efektif dan tidak memerlukan budget yang besar. Pengertian film secara konten adalah sebuah rangkaian gambar bergerak yang memiliki benang merah berupa plot atau cerita. Nah, di sini sudah mulai tahu kan pengertian film secara fisik dan konten? Bang Krep ada fun fact nih, dalam bahasa Inggris, film dalam arti kontennya disebut movie. Sedangkan pengertian film dalam bahasa Inggris adalah bentuk fisiknya. Nah, awal mula film tercipta ini dari 2 orang bersaudara yang bernama Lumiere. Lumiere bersaudara ini adalah seorang penemu alat yang bernama sinematograph. Sinematograph adalah alat pertama yang digunakan untuk merekam gambar dan dapat memproyeksikan seolah-olah gambar tersebut dapat bergerak. Nah, sedikit informasi lagi nih, kumpulan gambar yang diputar secara cepat dapat ditangkap manusia dan menimbulkan ilusi seolah-olah gambar tersebut dapat bergerak karena keterbatasan mata manusia untuk memproyeksikan gambar tersebut ke otak. Keterbatasan ini biasa dikenal dengan persistence of vision. Nah, film pertama yang diputar untuk umum adalah Arrival of a Train. Lucunya, orang-orang yang melihat film ini malah lari ketakutan karena setelah melihat lokomotif kereta yang bergerak menuju arah mereka. Bisa dibilang pemutaran film ini berhasil atau tidak ya? Pada saat itu, film belum bisa merekam suara. Namun, pada perkembangannya lahirlah film dengan suara pertama yaitu The Jazz Singer yang diproduksi tahun 1927. Dengan hadirnya film yang memiliki unsur suara, maka lengkaplah sudah film sebagai seni ketujuh. Nah, apa maksud dari film sebagai seni ketujuh akan Bang Krep bahas pada video lain karena penjelasannya sangatlah panjang. Kemudian film yang sudah lengkap dengan unsur suara ini menimbulkan pro dan kontra tentu saja. Banyak film-film yang merubah gaya penceritaannya menjadi film yang talkies yang mengedepankan unsur suara untuk melanjutkan cerita. Hal ini membuat khawatir para kritikus film yang menganggap dengan fenomena film bersuara ini akan menghilangkan unsur estetika film itu sendiri. Indonesia akhirnya juga ikut turut andil dalam pembuatan film. Kala itu, film pertama Indonesia berjudul Darah dan Doa karya Usmar Ismail pada tahun 1950. Namun sebelum film Darah dan Doa, film Lutung Kasarung juga telah dibuat di Indonesia. Film Lutung Kasarung dibuat pada tahun 1928, di mana Indonesia belum berdiri. Maka dari itu, film Dan Doa adalah film yang tercatat dalam sejarah sebagai film produksi pertama Indonesia. Nah, sekian dulu nih informasi yang mengenai pengertian dan sejarah film yang Bang Krep bisa sampaikan. Kalau ada informasi yang Bang Krep salah ucapin maupun kurang lengkap, Bang Krep minta maaf. Oke, sekian dulu. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Video selanjutnya Bang Krep mau ngasih tahu mengenai informasi departemen-departemen dan tugasnya dalam industri film. Oke, sekian dulu. Bang Krep undur diri. Bye.